Kita mulai ya. Iya, Dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran ya mahasiswa FK USU. Stambuk berapa kita? 19, Dok. 2019 ya. Hari ini kita blok emergensi ya. Blok emergensi K21 ya, berbicara mengenai pulmonologi emergensi ya. Saya Dr. Samsul Bihar, spesialis paru konsultan di kelas B ya. Dokter Noni nanti di kelas A. Lanjut slide-nya. Apa sih yang dikatakan gawat paru itu ya? Jadi di blok emergensi ini ada kegawatan di salah satunya organ paru ya. Di mana suatu kondisi ya yang bisa menimbulkan gangguan pada sistem pernafasan. Yang kalau tidak ditanggulangi dengan baik, dia akan mengancam jiwa. Kenapa? Karena dia akan jatuh ke fase gagal nafas yang tidak bisa dikembalikan ke fungsi normalnya atau irreversible. Nah, jadi itu yang dikatakan gawat paru ya. Lanjut. Banyak kondisi yang bisa menimbulkan kondisi-kondisi kegawatan darurat paru atau gawat nafas. Pertama dari hal-hal yang berhubungan dengan saluran nafasnya atau disebut dengan penyakit primer. Yang kedua, hal-hal yang disebabkan oleh faktor lingkungan di luar parunya ya. Nah, kalau yang di saluran nafasnya sendiri, misalnya ada batuk darah masif atau yang dikenal dengan hemoptisis masif. Terus ada kelainan penyempitan saluran napas seperti asma. Terus ada juga ya PPOK, pneumotoraks pentil, cairan ataupun gagal napas sendiri. Nah, kalau di luar paru itu bisa saja apa? Bisa saja seperti masuknya benda asing ke dalam saluran nafas, baik yang organik maupun anorganik, terhirupnya ya zat-zat toksik, tenggelam atau drowning, edema paru ataupun akut respiratory distress syndrome. Lanjut. Jadi ini kita bahas yang penting-penting saja ya. Semua keadaan gawat napas itu sebagai seorang dokter umum nantinya harus bisa ya, melihat, mengevaluasi suatu kondisi yang berhubungan dengan keadaan gawat paru. Misalkan keadaan umum pasien itu dengan gangguan ya kesadaran. Artinya gangguan kesadaran ini kesadarannya tidak full lagi, tidak komposmentis lagi. Bisa saja disertai dengan gelisah, ya sudah mulai mengantuk, ya. Terus ada tanda-tanda sianotik ya. Sianotik ini ada dua dia. Sianotik sentral di mana ditandai dengan bibirnya membiru, atau sianotik perifer di mana bantalan kuku yang jari ataupun tangan ya, jari tangan, jari kaki itu mulai membiru. Itu tanda-tanda gawat nafas ya. Ataupun dari frekuensi nafasnya. Nah, frekuensi nafas normal itu di blok respirasi adalah 1:2. Nah, 1:2. Jadi kalau 1 menit itu ya sekitar 20 kali frekuensi nafasnya, itu masih dikatakan normal. Tapi kalau di atas itu sudah terjadi usaha nafas yang bertambah. Nah, itu bisa disebut dengan takipnu. Ya. Atau malah respirasinya atau pernafasannya menjadi lambat.
ya, ada tanda-tanda lambat ya, hipoventilasi ya, itu biasa pada gangguan pusat respirasi di susunan saraf pusat ataupun sentral otak ya, atau sepsis, pendarahan, shock dan yang lainnya. Lanjut. Nah, ini ya, di mana kita juga bisa menilai ya, gawat napas atau gawat paru itu ya kompensasi dari sistem lain, kardiovaskuler misalnya, di mana tekanan darah awalnya akan meninggi ya, lalu dia akan turun secara perlahan gradual. Begitu juga dengan frekuensi nadi ya, di mana pertama itu takikardi, responnya lama-lama kalau tidak tangani dengan baik bisa ke arah bradikardi. Gold standar untuk menentukan seseorang ada gagal nafas atau tidak itu bisa melalui pemeriksaan analisis gas darah arteri atau disebut dengan AKDA ya. Disebut dengan AKDA, di sini dilihat bagaimana apakah ada gangguan respiratori asidosis atau alkalosisnya ya. Elektrolit juga ada gangguan untuk elektrolitnya, bagaimana natrium, klorium, kalium dan klorida. Terus bisa Anda lihat adalah kelemahan otot pernafasan ya. Otot pernafasan mulai dari otot dada, otot bantu pernafasan itu seperti diafragma, ya, abdomen itu juga menjadi tidak dengan baik bekerja ya, ataupun sternocleidomastoideus. Itulah hal-hal yang bisa kita lihat secara umum seseorang pasien itu gawat paru atau tidak ya. Lanjut. Oke. Ini satu-satu kita bahas ya, satu-satu kita bahas. Nah, pertama adalah ini hemoptisis. Nah, hemoptisis ini ya berasal dari kata Latin. Artiannya adalah keluarnya darah dari saluran pernafasan. Ya, ekspektorasi darah atau dahak yang mengandung darah. Jadi dia ekspektorasi darah benar-benar darah atau ya dahak yang mengandung darah sendiri. Nah, itu dia. Nah, berasal dari mana ini? Berasal dari ya laring. Nah, namun kalau dia dari saluran cerna beda lagi. Ya, bukan hemoptisis tapi hematemesis ya. Yang dikatakan hemoptisis masif itu kalau secara volume ya literatur itu berbeda-beda, tapi yang jelas bila Anda mendapati pasien nantinya ada batuk darah dengan volume lebih dari 100 cc per 24 jam itu bisa dikategorikan sebagai hemoptisis masif ya, yang bisa mengancam jiwa. Lanjut. Nah, ini banyak pembagian ya, pembagian batuk darah ya berdasarkan volume yang keluar ya, jumlah volume darah yang keluar. Ada yang hanya blood streak ya, dahak bercampur darah. Ada pembagian secara Johnson itu ya, secara frekuensi misalnya. Lalu yang paling sering kita pakai adalah di mana kriteria hemoptisis masif menurut Busroh ya, volume lebih dari 200 volume dari lebih dari 600 cc per 24 jam atau antara 250 sampai 600 cc per 24 jam dengan HB di bawah 10 ya, atau HB di atas 10. Ini kriteria Busroh yang sering kita pakai untuk penentuan hemoptisis masif. Lanjut. Life threatening asma, life threatening hemoptisis
seperti tadi kita sampaikan ya, life threatening itu ini tentunya batuk darah yang mengancam jiwa. 100 cc per 24 jam ya bisa mengakibatkan obstruksi saluran nafas, gangguan hemodinamik. Ini bisa terjadi ya. Lanjut. Nah, ini morbiditas ya. Jadi angka kesakitan, angka kematian itu tergantung dari volume. Makanya kita harus menghitung benar-benar berapa jumlah darah yang keluar per 24 jam pada kasus-kasus hemoptisis, terutama yang hemoptisis masif. Terus tingkat kecepatan kehilangan darah ya, apakah dia per 24 jam itu frekuensinya sering ya atau berulang-ulang ya, itu tentu juga sangat menentukan tingkat kematian seseorang ya, kegawat daruratan seseorang. Terus tingkat bersihan ya. Jadi ada pasien batuk darah kekuatan batuknya justru lemah. Nah, ini bisa mengakibatkan bekuan darah di dalam saluran napas sehingga bisa mengakibatkan aspiksia. Kalau dia batuk darah dengan kemampuan bersihan atau kemampuan frekuensi batuknya masih kuat, itu lebih aman bagi kita dan pasiennya ya untuk mencegah aspiksia. Itu dia. Lanjut. Ini penyebab hemoptisis ya. Disingkat ada battle camp. Battle camp ya. Kalau Anda mau nyingkat itu battle camp. Nah, nanti battle-nya ada camp-nya lagi. Bronkitis, bronkektasis, aspergilloma, tumor, tuberkulosis, lung abses ataupun emboli. Lanjut. Lanjut. Ya diagnosisnya belum. Kembali. Iya. Jadi Anda harus mengkonfirmasi apakah ini hemoptisis atau hematomesis, evaluasi keparahannya apakah hemoptisis ringan, sedang berat ataupun hemoptisis masif, ya, lokasi tentukan pendarahan di mana dan penyebabnya. Jadi lokasi itu bisa kita nilai awalnya dari foto ronsen paru. Apakah lokasi pendarahannya itu berasal dari paru kanan atau paru kiri. Ya, setelah Anda dapati nanti lokasi, tentunya secara spesifik akan dilihat melalui bronkoskopi, ya, serta kita bisa menentukan apa penyebab batuk darah. Lanjut. Ini Anda harus bedakan tadi ya, hemoptisis dengan hematomesis. Hemoptisis berasal dari saluran nafas, hematomesis berasal dari saluran cerna. Di mana hemoptisis itu ya Anda harus bertanya kepada pasien apakah ada riwayat penyakit saluran nafas, paru dan jantung. Tapi kalau hematomesis tentunya dia ada riwayat dari gastrointestinal, dari saluran pencernaan. Maka gejalanya pada hemoptisis itu sering batuk, sesak, ya, nyeri dada. Ya. Kalau hematomesis adalah mual dan muntah. Nah, yang paling penting lagi adalah komponen lain. Jadi pada hemoptisis karena dia berasal dari saluran pernafasan, tempat pertukaran gas, maka dia disertai dengan sekret respiratorius. Sekret respiratorius ini bercak darahnya atau darahnya itu berbusa, bergelembung. Namun kalau hematomesis sering disertai dengan asam lambung atau sisa makanan. Nah, itu berbeda. Dan konfirmasinya ya, artiannya sumber pendarahan dari mana itu dilakukan bronkoskopi kalau pada batuk darah, kalau hematomesis itu
melalui endoskopi. Lanjut. Oke. Komplikasi yang paling kita takutkan dari suatu batuk darah atau hemoptisis adalah tertutupnya saluran nafas oleh bekuan darah yang disebut dengan aspiksia. Yang kedua, banyaknya pengeluaran darah dapat mengakibatkan shock hipovolemik intravaskuler. Yang kemudian ada gejala anemia, turunnya hemoglobin darah yang bisa mengakibatkan gagal nafas. Penyebaran infeksi, kalau memang etiologinya adalah penyebabnya infeksi, ya, atelektasis pada etiologinya sering kerusakan paru yang luas atau adanya sumbatan airway oleh tumor. Lanjut. Tata laksana, lanjut. Lanjut. Nah. Jadi memang yang paling penting ini ya pada masif hemoptisis ditentukan dulu ya ada tidaknya gagal nafas akut. Ya. Kalau tidak ada gagal nafas akut, maka bisa dia dilihat dahulu ya apakah mau dilakukan penilaian ya chest X-ray. Tapi kalau dia sudah ada gagal nafas akut, maka harus segera dilakukan tata laksana ya pembebasan saluran pernafasan. Melalui apa? Melalui suctioning ya, disedot ataupun melalui fleksibel bronkoskopi. Dan dilakukan ya pertolongan ya dari bronkoskopi untuk menghentikan pendarahannya kalau sudah disertai dengan gagal napas akut. Namun kalau tidak disertai dengan gagal napas akut, maka Anda masih bisa ya memberikan obat-obatan anti pendarahan. Lanjut. Nah, ini sama ya. Bahwasanya tadi ada konservatif, Anda lihat dulu, Anda kasih obat-obatan pada kasus-kasus yang non respiratory akut yang gagal nafas akut ya, masih aman ya. Tapi kalau sudah ada gagal nafas akut, maka Anda harus melakukan tindakan intervensi seperti bronkoskopi, seperti embolisasi ataupun langsung melakukan pembedahan ya pada kasus-kasus yang kronik ke dokter bedah. Lanjut. Iya. Nah, ini konservatif ya pada hemoptisis ringan atau sedang ya di mana ya kalau kondisi baik bisa dilakukan dengan rawat jalan. Kalau tidak maka dia harus diobservasi di rumah sakit. Ya, belum ya. Dengan amankan saluran nafas, ya oksigen, stop pendarahan, ya, dan tentukan obat-obatan yang bisa kita pakai. Lanjut. Nah, ini misalnya apa tata laksana di rumah, ya, untuk mencegah pindahnya batuk darah dari satu sisi ke sisi lain. Misalkan Anda ada pasien batuk darah yang non-respiratory failure akut, Anda foto ronsen paru, kelainannya ada kavitas di paru kanan. Maka pada saat nanti di rumah, pada saat posisi pasien tiduran, ya, pasien tidur berbaring itu ke arah lesi, maka ke arah yang sakit. Supaya apa? Supaya darah itu tidak berpindah dari misalnya kanan ke kiri ataupun sebaliknya. Nah, terus berilah obat-obatan ya
yang mengontrol untuk batuknya. Dalam hal ini pemberian antitusif. Namun memang pemberian antitusif ini pada hemoptisis masif juga masih kontroversial. Pada hemoptisis yang ringan sedang masih bisa dilakukan antitusif, tapi kalau yang masif itu justru dihindari ya. Terapi empiris ya, antibiotik boleh diberikan bila kita yakin ada tanda-tanda infeksi di paru ya. Pemberian anti pendarahan juga bisa ya. Lanjut. Ini tentunya nanti akan kalian lihat di poskap ya, bronkoskopi, suatu tindakan identifikasi saluran nafas langsung ke dalam ya, ke dalam saluran nafas untuk melihat sumber pendarahan ataupun pemberian obat-obat anti pendarahan langsung ke saluran nafas. Lanjut. Nah, ini contoh dari bronkoskopi ya. Kita langsung lihat ke dalam, ada sumber pendarahan dari mana ya, kanan atau kiri. Di kanan itu pun ada segmental anatomi daripada bronkus, kanan atas, kanan tengah atau kanan bawah ya. Lanjut. Nah, kegawat daruratan yang tadi udah selesai ya, hemoptisis ya, itu secara singkatnya. Ini kegawat daruratan di saluran pernafasan. Dalam hal ini yang paling sering itu adalah asma atau penyakit paru obstruktif kronis. Sama dua-dua penyempitan saluran pernafasan. Namun kalau dia eksaserbasi asma, dia ada keluhan sesak nafas atau nafas terasa pendek disertai dengan bunyi mengi, rasa berat di dada yang bersifat episodik, ada ininya, waktunya ya, kambuh-kambuhan. Nah, itu bedanya asma ya. Jadi asma ini serangan sesak nafasnya, serangan batuknya, rasa berat di dadanya, mengi, wheezing bertambah bila ada faktor pencetus. Dan dia ada episodiknya, nggak terus-menerus. Namun kalau pada penderita PPOK, dia terus-menerus terasa gejala respirasinya. Nah, pada pasien-pasien PPOK yang mengalami eksaserbasi, berarti dia sudah ada mengalami perburukan kondisi. Dari sesak napas yang semakin bertambah, frekuensi batuk semakin bertambah, produksi sputum atau dahak bertambah banyak dengan perubahan warna yang tidak menjadi jernih lagi. Nah, itu perbedaannya. Jadi satu ada periodik episodiknya ya, ada periodiknya, yang satu memang kondisi yang terus-menerus namun terjadi perburukan. Lanjut. Ini faktor-faktor yang meningkatkan risiko asma yang mengancam jiwa. Adanya riwayat gagal napas, riwayat di rumah sakit dalam 1 tahun terakhir, pemakaian steroid sistemik yang tentunya ya tidak di tapering off, tidak teraturan berobat ya, termasuk juga sembarangan memakai obat pelega yang berlebihan. Justru juga ada tata kelola asma yang tidak adekuat. Ataupun sering terpapar dengan faktor-faktor alergi seperti makanan, cuaca, atau lanjut. Keadaan yang merupakan kondisi gawat darurat, pertama, di IGD untuk baik itu asma ataupun PPOK diberikan waktu evaluasi dan pemberian inisial treatment di IGD itu 1 jam. Apabila setelah itu keluhan-keluhan sesak nafas, batuk, ataupun dahak semakin memberat, maka itu ya
merupakan kondisi yang semakin memburuk. Ya. Yang kedua, adanya perubahan kesadaran. Ya, pasien gelisah, justru pasien semakin kehilangan kesadaran, itu juga merupakan kondisi yang semakin gawat parah. Ya. Hipoksia resisten. Jadi Anda periksa saturasi oksigen, setelah ada initial treatment di IGD selama 1 jam juga tidak ada perkembangan. Ya, tetap dia saturasi oksigen kurang dari 88%. Ya. Atau justru asmanya ini membutuhkan ventilasi mekanik invasif. Ya, ketidakseimbangan hemodinamik juga, ya, adanya gangguan hipotensi, adanya gangguan jantung, irama jantung, ya, disaritmia, itu juga salah satu tanda-tanda gawat paru. Lanjut. Lanjutkan. Ya. Terapi asma itu yang jelas adalah kita harus memberikan oksigen yang baik dengan target saturasi oksigen, ya, 88 sampai 92%, pemberian terapi nebulisasi atau inhalasi baik yang short acting beta 2 agonis sebagai bronchodilator ataupun inhalasi kortikosteroid untuk anti radangnya. Ya. Juga pemberian kortikosteroid sistemik karena prinsipnya pada asma terjadi peradangan tidak hanya di saluran nafas tapi terjadi, ya, di sistemik. Bahkan ada pada pasien-pasien yang bronkokonstriksi berat dapat diberikan, ya, magnesium sulfat. Lanjut. Lanjut deh. Jadi ini pada asma, ya, penilaian awal di IGD, ya, bagaimana riwayat asmanya terlebih dahulu kita tanya apakah memang ada riwayat asma terdahulu, ya. Terus habis itu kita juga melihat bagaimana pemeriksaan fisiknya, ya, suara pernafasan, ya, adakah mengi, penggunaan otot bantu nafas ada atau tidak, ya, frekuensi pernafasan bagaimana, penilaian arus puncak. Ini dia penting, ya, penilaian arus puncak ekspirasi melalui peak flow meter. Bisa dilakukan pre-nebul dan post-nebul. Ya. Pengobatan awal itu di mana oksigen harus sampai di atas 90%. Ya. Penggunaan inhalasi beta 2 agonis kerja cepat, ya, short acting beta 2 agonis, ya, dalam 1 jam pertama. Penggunaan steroid baik yang inhalasi ataupun sistemik, ya. Penggunaan sedasi tidak menjadi suatu indikasi. Setelah Anda melakukan pengobatan 1 jam pertama, maka Anda lakukan pemeriksaan peak flow meter ulangan, ya, dengan target peningkatan 20% dari kondisi awal, ya kan. AKDA membaik, saturasi oksigen tercapai di atas 90%, ya. Ini dinilai. Kalau Anda nilai ini ada perkembangan di mana API 60-80% nilai prediksi, ya, itu membaik, silakan lanjutkan di ruang rawat inap biasa. Tapi kalau dia kondisinya semakin memburuk, tidak ada perubahan setelah terapi awal, oksigen tidak tercapai, masih di bawah 90%, maka Anda putuskan untuk perawatan di intensive care unit. Lanjut. Ini adalah penilaian
setelah 1-2 jam tadi ya. Jadi memang ada penilaian-penilaian yang lanjutan. Ya, lanjutan dari yang tadi. Lanjut. Ini juga nanti akan kita lihatlah di apa? Di Koskap ya. Lanjut. Ini penanganan PPOK. Tadi asma, ini penanganan PPOK ya. Nah, PPOK ini hampir sama ya. Cuman memang dia ya penggunaan kortikosteroid tidaklah menjadi dominan seperti di asma. Ya, dia bisa menggunakan bronkodilator gabungan antara beta 2 short acting beta 2 agonis plus short acting muscarinic agent. Lanjut. Ini pada PPOK yang Anda harus ini tadi ya bronkodilatornya itu adalah gabungan antara agonis beta 2 dan antikolinergik ya. Dan bisa saja Anda berikan metilsantin secara intravena. Kortikosteroid perlu pertimbangan kalau memang dia disertai dengan peradangan saluran pernafasan yang berat. Lanjut. Oke. Ya, ini tadi terbalik slide-nya sebenarnya belakangan itu PPOK ya. Jadi ini PPOK ya, penyakit paru yang dapat dicegah adanya airflow limitation. Jadi ada keterbatasan aliran udara yang persisten dan progresif. Jadi lain kalau dia asma, kalau asma itu ada periodiknya. Periodik waktu, kambuh-kambuhan. Tapi kalau pada PPOK, airflow limitation-nya itu tetap ada. Makanya pada pasien-pasien PPOK yang stabil pun dia akan mengalami gangguan ya respirasi, tetap ada. Namun ada kondisi eksaserbasi di mana frekuensi nafasnya, di mana frekuensi batuknya itu semakin berat. Bahkan terjadi ya penumpukan dahak yang makin lama makin banyak dan berubah waktu konsistensinya padat dan warnanya juga berubah. Faktor resiko daripada PPOK di mana asap rokok ya, polusi udara baik di dalam ataupun outdoor pollution ya, indoor ataupun outdoor pollution, pajangan zat tempat kerja misalnya di pabrik ya, pabrik semen, pabrik rokok ya, justru itu yang sering terjadi. Terus genetik kurangnya alfa-1 antitrypsin ini jarang sekali ya. Atau dia ada gabungan asma plus perokok, namanya asma COPD overlap. Lanjut. Lalu mana dia? Klinisnya hampir sama kayak asma ya, adanya sesak napas yang progresif, batuk kronis bersifat hilang timbul disertai dengan produksi dahak yang kadang sulit dikeluarkan, ya. Paparan asap rokok, paparan debu, infeksi saluran nafas bawah yang berulang, usia rata-rata di atas 40 tahun, ada kuesionernya ya. COPD assessment test dengan MMRC untuk menilai klinis pasiennya. Lanjut. Ya, ini pemeriksaan fisiknya. Pasien akan mengalami secara infeksi adanya mulut mencucu, forced lip breathing, dada seperti tong, barrel chest. Ya, pada foto ronsen bisa pada
inspeksi juga kita lihat ya, kalau dia penampakannya kurus, terjadi pelebaran iga. Auskultasi ya disertai dengan ekspirasi memanjang ataupun bunyi mengi atau wheezing. Lanjut. Pemeriksaan penunjang yang paling penting adalah spirometri, ya. Itu paling penting untuk melihat nantinya nilai fal parunya. Ya, foto ronsen paru untuk menilai apakah ada kelainan kelainan di parunya. Ya. Analisa gas darah arteri itu melihat apakah PPOK exacerbasi ini disertai dengan gagal napas. Lanjut. Ini Antonesen ya membagi 3 tipe. Ya. Ada eksaserbasi berat, ada eksaserbasi sedang, eksaserbasi ringan. Apa yang dinilai? Ya, dinilai dari sesak napas yang bertambah, produksi sputum yang meningkat, dan perubahan warna sputum. Ya, apabila dari 3 gejala ini semuanya timbul pada penderita PPOK, maka dia dikategorikan tipe 1 atau eksaserbasi berat. Kalau 2 gejala, tipenya adalah eksaserbasi sedang. Ya, kalau tipe 3 eksaserbasi ringan memiliki terapi ya. Ya. Oke, dengar lagi ya. Ya, Dok. Oke. Jadi memang target prinsip penanganan PPOK exacerbasi ya. Oksigen kalau asma di atas 90%, kalau pada penderita PPOK karena dia memang adanya airflow limitation yang konsisten atau persisten ya. Itu target oksigen kita 88 ke 92% pada saat dia eksaserbasi. Ya, penggunaan inhalasi SABA ya, digabung dengan antikolinergik, ya, penggunaan antibiotik bila diperlukan, dan pertimbangan untuk kortikosteroid bila dia disertai dengan peradangan saluran pernafasan. Lanjut. Ini penyakit yang ketiga disebut dengan gagal nafas. Nah, gagal nafas ini ketidakmampuan sistem pernafasan dalam pertukaran gas. Adanya gangguan oksigenasi dan adanya gangguan ya, penumpukan karbon dioksida. Nah, misalnya ada ya kurang oksigennya, ya dari AKDA pemeriksaan analisa gas darah arteri dijumpai tekanan parsial di arteri, tekanan oksigen parsial di arteri itu berkurang, ataupun ya tekanan parsial CO2 yang meningkat. 4 mekanismenya seperti yang di slide. Lanjut. Lanjut. Ini etiologinya, ini tipe 1 ya. Di klasifikasi ada gagal napas hipoksemia namanya. Di mana dari AKDA itu dilihat PaO2-nya di bawah 60, namun PCO2-nya normal atau di bawah 45. Penyebabnya baik itu di paru ataupun di kelainan pleura ya, misalnya peradangan paru, pneumonia, ada obstruktif asma, bisa juga ya emboli paru dan yang lain-lain. Lanjut. Bedanya dengan tipe 2 adalah tipe lanjut tipe 2
Lanjut deh. Ya. Ini tipe 2 di mana PO2-nya tetap turun namun disertai dengan PCO2-nya yang meningkat. Nah, kalau pH derajat keasaman dari ACDA itu didapati di bawah 7,35, maka dia disebut dengan gagal napas hiperkapni yang akut. Kalau dia di atas 7,35, maka dia adalah gagal napas hiperkapni yang kronis. Ini sering pada penderita PPOK atau emfisema paru. Lanjut. Penilaian klinis tentunya seperti yang secara umum ya, ada penggunaan otot bantu napas, ya, peningkatan respiratory rate, dan ACDA, pemeriksaan analisis gas darah itu yang paling penting. Ya, sangat membantu kita untuk menunjukkan bagaimana posisi daripada PaO2-nya dengan PaCO2-nya. Lanjut. Prinsip penanganan daripada gagal napas adalah satu, ya, mengembalikan posisi oksigenasi dan cegah oksigen yang semakin menurun atau hipoksemia. Yang kedua adalah untuk mengontrol tekanan CO2 dan pH-nya, ya, derajat keasamannya. Kita tidak mau mendapati suatu kondisi hiperkapni ataupun asidosis respiratorik yang semakin memberat. Apa yang bisa diberikan adalah terapi oksigen. Pada tipe 1 ataupun tipe 2 adalah pemberian terapi oksigen yang disebut dengan ventilasi mekanik, baik yang tanpa ETT atau non-invasif ataupun sudah menggunakan endotracheal tube atau yang invasif. Dan obat bronkodilator pelega napas pada pasien-pasien yang mengalami, ya, hiperkapni. Jadi CO2-nya kita bantu untuk CO2 wash out. Kita buang CO2-nya melalui nebulisasi. Lanjut. Ini pneumotoraks, ya. Penyakit berikutnya, ya, di mana pneumotoraks ini dijumpai adanya udara di rongga pleura. Sehingga tekanan intrapleura semakin positif yang mengakibatkan, ya, paru menjadi kolaps. Nah, sering ini, ya, pasien mengeluhkan sesak napas hebat secara tiba-tiba disertai dengan adanya nyeri pleura, nyeri dada yang bersifat pleuritic pain. Lanjut. Nah, ini contohnya, ya. Jadi di gambar ini, ya, itu ada paru yang kolaps yang sebelah kanan. Ada paru yang kolaps karena ada udara di rongga pleura yang menekan paru. Lanjut. Foto ronsen paru akan mengakibatkan, ya, akan menimbulkan atau menampakkan adanya gambaran abronkovaskularisasi, di mana akan mengakibatkan paru itu ada daerah yang lusensi atau hitam. Ada pleural line yang menentukan dia paru kolapsnya. Lanjut. Tindakan apa yang dilakukan adalah pemberian oksigenasi tetap diutamakan, ya, pemberian oksigen. Nah, pasien bisa kalau dia tindakan emergensi Anda lakukan tindakan dekompresi. Tindakan dekompresi itu akan dilihat nanti kalau pada kasus-kasus di rumah sakit. Lanjut. Nah, ini contoh, ya, pneumotoraks dilakukan needle kompresi, dekompresi menggunakan abokat nomor 14 di sela iga 1 dan 2 linea mid axilla. Mid clavicula.
Nah, di titik puncture itu ada ya, di titik puncture yang foto pertama. Nah, di titik puncture yang pertama ini ya. Nah, ini. Atau Anda melakukan pemasangan selang dada. Cuman kalau pemasangan selang dada ini harus melalui pelatihan ya untuk dilakukan pemasangan selang dada. Tapi kalau ini middle dekompresi ini harus seorang dokter umum bisa dilakukan. Lanjut. Nah, ini contoh di mana ada gambaran ya A bronkofaskuler yang saya tunjukkan ini. A bronkofaskuler di mana ada pleural line. Jadi ada pleural line-nya juga. Ya. Ada pleural line. Ya, ini paru kolaps yang gambar pertama. Dan ini setelah dilakukan gambar kedua yang sebelah kanan adalah setelah dilakukan pemasangan selang dada, ya paru akan kembang sempurna. Lanjut. Nah, ini setelah dilepas selang dadanya ya, paru kembang sempurna. Lanjut. Kalau efusi pleura masif ya, efusi pleura masif itu kalau di rongga pleuranya terdiri dari cairan. Ya, kalau tadi rongga pleuranya ada udara, ini cairan ya. Ada dua ya. Ada bersifat transudat di mana cairan itu etiologi penyebabnya organ di luar paru. Kalau dia eksudat ya, etiologi dari penumpukan cairannya itu memang dari parunya sendiri. Patofisiologinya banyak ya. Meningkatnya tekanan hidrostat, menurunkan tekanan. Lanjut, Dek. Hampir sama saja ya, terdapat gangguan pernafasan, sesak nafas, disertai dengan nyeri dada yang bersifat pleuritik. Ya, tata laksananya tentunya adalah pengeluaran daripada cairan. Ya, lanjut. Ini ada contohnya, lanjut. Nah, ini contohnya berbeda ya. Kalau tadi jelas dia ada paru yang kolaps. Ya, ada gambaran flusensi yang bertambah dari rongga parunya. Kalau yang ini justru adanya gambaran putih ya, konsolidasi homogen. Jadi paru dengan pendorongan daripada mediastinum jantung ke arah sehat. Dipasang selang dada ya, itu baru nampak yang gambar kedua itu ada nampak dia corakan parunya. Lanjut. Lanjut. Oh ya, inhalasi zat toksik ya, terhirupnya zat-zat yang bisa bersifat iritasi atau mengganggu saluran pernafasan. Ya, contohnya itu banyak ya. Gas, debu, uap yang bisa di lingkungan industri, rumah, bahkan tempat umum ataupun lingkungan yang lainnya. Mengakibatkan apa? Batuk kering, batuk, bahkan ada yang hemoptisis, bahkan ada yang sesak napas disertai dengan mengi atau wheezing. Lanjut. Ini diagnosisnya ya anamnesis ya, anamnesis yang tepat ya. Foto ronsen juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan akda kalau dia disertai dengan gagal napas. Lanjut. Ini contoh-contoh ya. Beberapa gas iritan ya. Ada amonia, hidrogen klorida,
ya hidrogen sulfida, hidrogen fluoride dan lainnya, ya, dengan macam-macam manifestasi klinik pada saluran pernafasan dan penyakit yang bisa ditimbulkan. Lanjut. Penata laksanakannya adalah terapi supporting. Pindahkan pasien ke tempat yang lebih bersih atau jangan tempat yang ada memang zat-zat iritannya. Ya. Lakukan ya pemberian oksigen ataupun bronchodilator yang bisa menolong bila dia terjadi sesak napas. Lanjut. Ini contoh salah satu ini dari buku ya. Tidak terlalu spesifik memang gambarannya, seperti gambaran yang pertama itu amonia ya, bercak infiltrat ya, memutih, ataupun yang lain juga tidak terlalu spesifik untuk inhalasi zat toksik. Yang penting harusnya adalah anamnesis pada saat awal. Lanjut. Ini edema paru kardiogenik ya. Edema paru itu ada dua, ada yang kardiogenik, ada yang non kardiogenik. Ya, edema paru itu adalah perpindahan cairan ke kantong udara ataupun pembuluh darah kapiler daripada paru. Penyebabnya itu ada dua. Satu underlying disease-nya adalah kardiogenik dengan adanya gagal jantung atau misalkan penyakit jantung koroner, atau di luar itu misalnya ada gagal ginjal yang paling sering kita dapati ya, atau ada gangguan di jantung, otot-otot jantung dan yang lainnya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini yang non kardiogenik ini sering ya. Non kardiogenik ini berasal dari infeksi pneumonia. Infeksi pneumonia yang berat mengakibatkan sepsis ya, ataupun pada penyakit-penyakit ya emboli paru. Nah, karena adanya cairan yang berlebihan di alveoli atau kantung udara dan pembuluh darah kapiler paru, maka pemberian obatnya itu adalah tergantung penyebabnya. Kalau dia memang kardiogenik, maka diuretik dan nitrat ada tempatnya. Tapi kalau dia non kardiogenik, dalam hal ini ada paru, maka penanganan infeksi paru, penanganan daripada respirasinya itu menjadi poin yang utama. Lanjut. Ini contoh ya edema paru kardiogenik. Dinampak adanya gambaran ya kranialisasi atau bilateral infiltrat dengan jantung yang membesar, ukuran jantung yang membesar. ITR lebih dari 50. Lanjut. Aspirasi benda asing di saluran nafas ini sering terjadi pada anak-anak ya. Ya range-nya itu 6 bulan sampai 1 tahun ya. Itu harus dilihat dari anamnesis. Terus ada enggak gejala distres pernafasan ya, bisa disertai dengan fototora. Lanjut. Ini Heimlich maneuver. Heimlich maneuver ya kalau memang ada obstruksi ya di saluran pernafasan. Lanjut. Lanjut, Dek. Ya. Tenggelam ya. Tenggelam ini ya ada dua, ada dry drowning, ada near drowning. Ya, dry drowning itu biasa disebabkan oleh laryngospasme. Ya. Tapi kalau ada near drowning atau wet drowning yaitu masuknya air ke dalam paru ya, sehingga paru akan menjadi aspirasi dia. Teraspirasi cairan ke dalam rongga paru. Nah, lanjut.
Lanjut. Lanjut, Dek. Lanjut. Ya. Balik sebelumnya. Penjelajatan akibat tenggelam ini ada grade-nya ya, grade 1 sampai grade 6. Di mana grade derajat 2 sampai 6 itu memerlukan perawatan rumah sakit, tapi kalau dia hanya batuk-batuk ya, pemeriksaan fisik normal dia bisa dilakukan di rawat di rumah. Lanjut. Lanjut. Ya, ini menjaga airway, breathing, dan circulation ya. Lanjut. Ini juga prinsip ATLS dan ATLS ya pada pasien-pasien di unit gawat paru ya, unit gawat darurat. Lanjut, Dek. Pemberian bronkodilator ya dengan manajemen terjadinya bronkospasme ya, prognosis buruk apabila penderita tenggelam itu dia usianya di bawah 3 tahun dan lama tenggelam itu justru singkat ya, lebih dari 5 menit. Tidak ada ditolong resusitasi dengan pH di bawah 7,1. Lanjut. Ini tsunami yang dulu pernah ada ya. Ini kasus drowning. Lanjut. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Hasian kita berapa semua ya, hasian? Izin bertanya, dokter. Hah? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Izin bertanya, dok, untuk bagaimana dok mengukur volume batuk darah yang dibatukkan? Kenapa? Coba diulang. Bagaimana dok mengukur volume darah yang dibatukkan? Nah, jadi memang pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus. Artiannya itu adalah pada kasus-kasus batuk darah itu hitungan kita adalah per 24 jam. Nah, kalau dia lebih dari 100 cc saja, sekali batuk lebih dari 100 cc itu harus diobservasi di rumah sakit. Kan gitu ya. Lalu bagaimana kita mengukurnya? Maka pasien selama di rumah sakit 3 kali 24 jam setiap hari harus menampung dahaknya yang disertai dengan warna kemerahan bercak ataukah memang dia darah, itu dengan gelas ukur. Jadi di rumah sakit itu ada gelas ukur per 24 jam ditampungnya terus. Barulah kita lihat. Oh iya, ini ada kasus 250 cc per 24 jam, Dok. Nah, kamu kasih terapi, besok berkurang atau tidak? Jumlahnya per 24 jam. Ada gelas ukurnya. Nah, kalau berkurang, maka terapi kamu berhasil. Namun harus dilihat etiologinya. Apa penyebabnya. Tapi kalau 3 kali 24 jam tidak berkurang atau bahkan lebih, maka harus segera dilakukan tindakan intervensi. Seperti apa? Bronkoskopi. Untuk mencegah asfiksia. Nah, itu dia. Jadi dengan gelas ukur ya, Dek, ya, per 24 jam itu harus kita nilai terus pasiennya. Itu dari saya. Baik, dok. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Jangan malu-malu bertanya. Silakan bertanya. ...86 orang yang hadir ya. Oke, ada lagi mau tanya? Kira-kira?
Silahkan. Kalau tidak ada, ya saya rasa perkuliahan hari ini cukup ya. Selamat berjumpa lagi nanti di ujian mid-test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter.